Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para imam besar, imam agak besar, ini yang gemuk-gemuk, yang besar-besar ini. Kalau yang kurang gemuk agak besar. Para imam sekota Pekanbaru yang saya muliakan dan saya hormati. Pada siang ini kita programnya adalah daurah pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50 atau sifat 20. Ini sama dengan buku sifat 20. Ada buku sifat 20 tapi isinya 50. Ada buku sifat 50 tapi sebenarnya sama dengan yang 20. Hanya judul aja. Jadi nanti ini buku sifat 20 ini bisa dibaca sendiri atau mungkin juga isinya bisa dijadikan materi bahan kajian di masjid-masjid saudara mengisi atau menjadi imam di situ. Nah, yang ingin saya sampaikan tentang buku ini. Mengapa saya menulis buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50? Kira-kira sejak sekitar tahun 2005. Sekarang berapa tahun? Sekarang 2022. Kira-kira 17 tahun yang lalu ya. Sejak 17 tahun yang lalu saya pulang dari pondok, sering diminta mengisi acara-acara pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak pertanyaan permintaan orang-orang agar saya menjelaskan sifat wajib 20. Sampai selama bertahun-tahun saya masih mengumpulkan bahan untuk menulis buku tentang sifat 20. Sampai saya keliling-keliling mulai dari Aceh sampai ke Papua menjelaskan sifat wajib 20. Bahkan juga keliling-keliling di Malaysia. Akhirnya apa? Saya menulis Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50. Dan ini penjelasan sifat 50 itu artinya apa? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. 41. 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Jadinya semuanya 50. Dan yang membedakan buku ini dengan buku-buku yang lain, kalau buku-buku yang ada biasanya hanya menyampaikan dalil-dalil akli, dalil-dalil rasional. Tapi kalau buku ini ada paduan, ada dalil aklinya, dalil-dalil rasionalnya, ada dalil-dalil naklinya, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Ini buku yang saya tulis sifat 50. Kemudian lagi di buku ini, sebelum menjelaskan sifat 50 di bagian awal, buku ini menjelaskan tentang keutamaan umat Islam, lalu tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan di sini. Tadi keutamaan umat Islam saya terangkan dalam khutbah Jumat. Jadi buku ini bisa untuk jadi materi khutbah. Ya, ambil bagian-bagiannya karena dalilnya lengkap Al-Quran hadis itu. Nah, rinciannya bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umatnya Rasulullah itu golongan terbaik. Maksudnya golongan terbaik dibandingkan siapa? Maksudnya umatnya Rasulullah itu lebih baik daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Lebih baik. Umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Jadi umatnya Rasulullah lebih baik daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Itu ujian bagi kita. Tidak apa-apa lah. Kalau kuat menghadapi ujian, insya Allah mantap ilmunya. Karena itu lagi mengejar pekerjaan, ya gak apa-apa. Bisa didengarkan ya? Dengar kan? Dengar. Hah? Nanti kalau kurang jelas tanya pada saya. Nah, umatnya Rasulullah itu lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu. Umat-umat yang masih bertauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Itu maksudnya. Kalau dengan orang kafir yang ada sekarang, orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, Shinto, dan lain-lain, nggak bisa dibandingkan. Mengapa nggak bisa dibandingkan? Karena orang kafir menurut akidah Islam, menurut ajaran Al-Quran, levelnya lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Orang-orang kafir itu seperti binatang levelnya, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itu orang kafir, nggak bisa dibandingkan. Umatnya Rasulullah lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu. Mengapa umatnya Rasulullah lebih utama, lebih mulia, lebih baik? Apakah karena paling banyak beramal? Apakah karena paling lama beribadah? Bukan karena itu. Karena kalau alasannya banyak beramal, banyak ibadah, umatnya Rasulullah jelas kalah dengan umatnya nabi-nabi terdahulu. Umatnya nabi-nabi dulu orangnya besar-besar. Umatnya Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Usianya di atas 1000 tahun. Jadi ibadahnya lama dan kuat. Nabi berikutnya dikurangi, nabi berikutnya kurang. Terus semakin akhir manusia ini usianya makin pendek, orangnya makin kecil, kalah. Nah, kalau usianya kalah, fisiknya kalah, ibadahnya tidak sebanyak orang dulu. Mengapa lebih baik umatnya Rasulullah? Di dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi munkar. Maka bagaimana? Ini karakter amar ma'ruf nahi munkar ini memang karakternya umat Islam. Dimanapun umat Islam itu berada, pasti ada yang ngajak bangun masjid, bangun musalla, bangun madrasah, bangun pesantren. Itu di mana-mana. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat dulu dicela oleh Al-Quran, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemungkaran pasti protes bareng-bareng. Karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam ini menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga selalu istiqomah mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas umat Islam tidak akan terjerumus menjadi pengikut aliran sesat. Karenanya di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku di atas kesesatan. Umat Islam ini kalau bersepakat berijma, ijma'nya pasti benar. Karenanya gak boleh melanggar ijma'. Itu kalau berijma, bersepakat. Kalau umat Islam nggak sepakat, terjadi perbedaan pendapat,
Maka apa yang menjadi standar kebenaran? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, perselisihan pendapat, maka ikuti golongan mayoritas. Nah, mayoritas ini menjadi standar kebenaran, saudara. Mengapa menjadi standar kebenaran? Umat Islam itu umat terbaik. Mereka punya karakter amar ma'ruf nahi mungkar. Mayoritas umat Islam ini tentunya banyak ulamanya, selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaran agamanya dijaga oleh Allah. Karenanya yang dinamakan ahlus sunnah itu ya golongan mayoritas ini. Kalau kelompok minoritas seperti Wahabi, Salafi, Syiah, HTI, bukan ahlus sunnah itu. Mengapa? Karena mereka minoritas. Ahlus sunnah ini golongan mayoritas. Ini yang pertama. Yang kedua, karakter yang kedua umat Islam, wa tu'minuna billah. Kamu selalu beriman kepada Allah. Ini ada garansi dari Allah kalau umat Islam ini selalu beriman. Artinya apa? Mayoritas umat Islam ini tidak akan kafir, saudara, tidak akan syirik. Karenanya kalau ada kelompok mensyirikkan mayoritas umat Islam, maka dia yang sesat, aliran sesat namanya. Mengapa? Dia gak ngerti keistimewaan umat Islam. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, mereka mendapat anugerah dari Allah. Mayoritas umat Islam selalu senantiasa menjaga keimanannya, menjadi umat yang beriman. Silahkan ke depan biar tidak sendiri. Karena kata imam, kalau sendirian di belakang maka minoritas, dan harus menarik jemaah dari depan ke belakang, nanti ditemani setan. Nah, kalau gabung-gabung begini tidak ditemani setan. Nah, sabda Rasulullah SAW, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian akan syirik sepeninggalku. Rasulullah gak khawatir umatnya akan terjerumus dalam kesyirikan, enggak. Artinya apa? Karena umat Islam ini istimewa, selalu menjaga keimanannya. Walakinni akhsha alaikumud dunya. Tapi aku khawatir pada kalian urusan dunia. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu urusan dunia. Antana fasuhiha. Kalian berlomba-lomba soal dunia. Karena berlomba-lomba soal dunia, fatak tatidu. Kalian saling bunuh-membunuh. Fatahliku, lalu kalian binasa, kama halaka man kana qablakum, seperti umat-umat sebelum kalian binasa. Artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam ini tidak akan terjerumus dalam kesyirikan. Ada garansinya dari Al-Quran, ada informasinya dari baginda Rasulullah SAW. Karenanya kelompok-kelompok yang mensyirikkan mayoritas umat Islam, mengkafirkan mayoritas umat Islam, itu namanya Wahabi, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu gak ngerti keutamaan umat Islam. Rasulullah itu nabi terbaik, makhluk terbaik. Karena beliau ini makhluk terbaik, apapun yang berkaitan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Umatnya umat terbaik, kitab sucinya kitab terbaik, syariatnya syariat terbaik. Bangsa yang melahirkan beliau bangsa terbaik, keluarganya keluarga terbaik, sahabatnya sahabat terbaik. Kita ini umat terbaik, saudara, walaupun mungkin agak nakal-nakal, tapi kan rombongannya golongan terbaik. Walaupun kita ini amal kita gak cukup ada di depan, paling enggak kita berharap syafaat saudara-saudara kita yang soleh-soleh, doa mereka kita diampuni oleh Allah. Karena kita ini masuk rombongan umat terbaik. Nah, ini keutamaan umat Islam di bagian awal buku ini. Nah, kemudian di situ juga diterangkan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika umat Islam berpecah belah, dalam satu versi Rasulullah SAW menjelaskan, fa'alaikum bisawadil a'dham, ikuti golongan mayoritas. Berarti Ahlus Sunnah itu harus mayoritas. Kalau bukan mayoritas, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Mengapa bukan? Karena sunnah ini identik dengan jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah itu artinya kekuatan kelompok besar. Karenanya kalau Wahabi ngaku ahlus sunnah wal jamaah itu gak jelas. Mengapa? Ketika ditanya jamaahnya mana, gak ada, saudara. Mereka itu baru ramai kalau kawan-kawannya dari banyak tempat ngumpul jadi satu. Kalau kita ini untuk ramai gak perlu dari mana-mana. Jamaah satu RW, satu kampung itu udah ramai. Jamaah tahlilan itu ramai. Kita ini memang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Dalam versi lain, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa golongan yang selamat, beliau menjawab ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat. Nah, di antara firqah-firqah, golongan-golongan di dalam Islam yang jumlahnya 73, golongan mana yang amalannya selalu ada dalil-dalilnya dari Al-Quran, hadis, amalan para sahabat? Ya golongan kita ahlus sunnah wal jamaah. Ada semua, saudara. Amalan-amalan kita dasarnya dari Nabi dan para sahabat itu ada semua. Karenanya gak perlu khawatir. Ini bukti kalau kita ini sebenarnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang diterangkan di dalam buku ini bagian muqaddimah. Jadi yang pertama menerangkan tentang umat Islam ini umat terbaik. Yang kedua, siapa ahlus sunnah wal jamaah. Lalu yang ketiga, setelah itu buku ini menguraikan tentang sifat wajib 20 bagi Allah. Mengapa kita membicarakan tentang sifat wajib 20 bagi Allah? Kita ini kan dulu ketika masih mungkin ada yang di pondok ya, ada yang di madrasah diniyah, di macam-macam itu, kan hafal wujud kidam bakoh. Hafal kan? Kalau imam itu hafal semua. Kalau imamnya agak hafal, terus siapa yang hafal? Di sifat wajib 20 bagi Allah. Nah, sifat wajib 20 ini lawan dari tauhidnya Wahabi, tauhid 3. Itu musuh bebuyutan. Sifat wajib 20 bagi Allah ini mendapat tantangan, saudara. Tantangannya dari siapa? Pertama, tantangannya dari internal ahlus sunnah wal jamaah. Dulu ketika saya belajar di pondok, tidak ada kawan-kawan yang bertanya secara kritis tentang sifat 20. Begitu pulang dari pondok, pertanyaan orang lebih kritis. Saya pulang dari pondok akhir 2004, lalu berkumpul dengan kiai-kiai. Sebagian kiai tanya pada saya, Gus, apa kiai? Di Jawa itu kalau kiai masih muda kan dipanggil Gus kan, kalau sudah tua baru kiai. Kiai itu biasanya sudah punya cucu, kalau belum punya Gus. Saya ini biasanya Ustadz Gus, atau dipanggil kiai kalau istrinya lebih dari satu, baru kiai. Kalau masih satu itu Ustadz. Ini mungkin kebanyakan Ustadz masih. Ustadz ya, belum kiai karena masih satu. Hah? Ingin jadi kiai? Nah, ahlus sunnah itu tandanya senang bicara poligami. Mengapa? Karena itu amalan ahlus sunnah. Nah, ada kiai tanya pada saya, Gus, apa kiai? Mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Saya tanya pada beliau, kiai, sampean minta berapa? Sampean minta berapa? Kata beliau, loh, saya bukan minta berapa, saya tanya, kenapa kok 20? Kenapa bukan 25, bukan 15, bukan 30, kok 20 gitu? Ini kan pertanyaan filosofis kan? Pertanyaan filosofis. Alasannya kan harus rasional. Kalau ditanya seperti itu. Ada lagi yang bertanya kritis juga. Yai, apa? Asmaul Husna itu kan 99. Iya. Mengapa sifat wajib 20? Ini kan harus dijawabkan.
Karena Asmaul Husna itu sifat Allah juga. Loh kok bisa menjadi 20 itu? Kok bisa seperti ini? Harus dijawab. Ini yang bertanya sesama Ahlus Sunnah. Kalau orang Wahabi beda lagi pertanyaannya. Saya ngisi acara di Malaysia, kuliah umum di University Teknologi Malaysia di Johor. Ada orang tanya, Kiai, katanya kata orang Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Katanya dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang sama dia, kalau orang-orang ahli filsafat Yunani meyakini sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi ingkar sifat 20, berarti Wahabi itu orang ateis dan komunis. Karena gak percaya wujudnya Allah, ateis komunis. Gak percaya kidam bakok, ateis komunis. Saya bilang begitu. Wahabi itu gak ngerti isinya apa, tahu-tahu menolak gitu aja. Kan parah namanya. Kan gak punya akal namanya. Ini Wahabi. Nah ini dalam buku ini kita jelaskan apa penjelasannya sifat wajib 20. Yang pertama, sifat wajib 20, mengapa para ulama membangun konsep sifat wajib 20 bagi Allah? Pertama, sifat wajib 20 ini tujuannya mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu apa? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang ya, dengan ustadz-ustadz, dengan kiai-kiai, ustadz, misalnya ustadz siapa, tahu orangnya, tahu perawakannya, tahu profesinya, keahliannya, tempat tinggalnya, itu kenal dengan orang. Di dunia kita ini wajib makrifat kepada Allah, sementara kita gak bisa melihat Allah di dunia. Maka bagaimana? Makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Jadi biar kita makrifat sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat wajib 20? Sifat wajib 20 ini juga menjawab, meluruskan, mengkanter penyimpangan-penyimpangan agama-agama di luar Islam atau aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang salah tentang konsep-konsep ketuhanan. Jadi sifat 20 ini menolak komunis, menolak ateis, menolak Kristen, menolak Yahudi, menolak Syiah, menolak Wahabi, menolak Mu'tazilah dan aliran-aliran yang lain. Ini sifat 20. Yang ketiga, mengapa kok 20? Mengapa bukan 25, bukan 30 dan lain sebagainya? Mengapa kok 20? Alasannya kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal kita gak mampu, saudara. Kita ini mampunya cuma 20. Kata para ulama, kita ini jangankan makrifat pada Allah, makrifat pada orang-orang yang kita kenal dekat, itu gak sepenuhnya. Gak sepenuhnya. Itu makrifat pada orang yang kita kenal dekat, gak sepenuhnya. Saya misalnya contoh, saudara kan banyak kenal saya kan, mungkin pernah ngisi di masjidnya, atau pernah lihat di YouTube atau apa, tapi kan nggak tahu tentang pribadi saya sepenuhnya, nggak tahu. Coba saya mau tanya, saya ini sudah kawin apa belum? Belum kan? Yang belum di Pekanbaru. Nah, nggak tahu itu, nggak tahu. Dan nggak apa-apa nggak tahu, karena bisa sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Pengenalan kita kepada orang yang dekat dengan kita itu terbatas. Kadang-kadang loh, suami itu biasanya orang yang paling tahu kan keluarganya. Istrinya itu paling tahu laki-laki. Kadang-kadang suami itu punya sesuatu yang dia rahasiakan rapat-rapat pada istrinya di rumah, dan dia tidak ingin istrinya tahu. Ada yang begitu, punya rahasia istrinya nggak boleh tahu. Ada begitu, ada saudara. Artinya apa? Pengetahuan kita tentang orang sekitar kita ini terbatas, apalagi pengetahuan tentang Allah.
Kemampuan kita makrifat kepada Allah hanya 20. Lebih dari 20 kita gak mampu. Ini yang ketiga. Yang keempat, sifat 20 apa tujuannya? Sifat 20 ini tujuannya menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang identitas Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya akan dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa sekarang? Ini kalau kita kenalan dengan orang. Nah, sifat 20 itu gitu juga saudara. Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu wajibul wujud. Karena Allah wajib ada, maka kebalikan dari wujud yaitu adam, tiada, mustahil bagi Allah. Nah, dalil sifat wujud ini untuk menolak, membantah orang-orang yang tidak percaya keberadaan Allah, orang komunis dan ateis. Itu sifat wujud. Pertanyaan kedua, kalau Allah memang ada, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Kalau kita di KTP kan ada tanggal lahirnya. Tuhan nggak pakai tanggal lahir saudara, makanya nggak ada ulang tahunnya. Mengapa? Karena Allah itu bersifat qidam. Kalau kita kan ada ulang tahunnya. Allah wujudnya tanpa permulaan. Karena Allah ini wujudnya tanpa permulaan, maka kebalikan dari qidam yaitu hudud, baru mustahil bagi Allah. Nah, sifat qidam ini juga berfungsi menolak perkara-perkara yang dianggap Tuhan oleh orang-orang kafir. Misalnya orang Kristen mempertuhankan Siti Maryam, Bunda Maria, mempertuhankan Yesus Kristus, Nabi Isa. Itu ditolak. Mengapa? Tuhan itu wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Siti Maryam ada tanggal lahirnya, Nabi Isa ada waktu lahirnya, berarti bukan Tuhan. Berhala-berhala ada awalnya, berarti bukan Tuhan. Ditolak dengan qidam. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan qidam, sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah Allah itu maha kekal, maha abadi. Jadi Allah ini maha kekal, maha abadi. Karena Allah maha kekal, maha abadi, maka kebalikan dari baqa, yaitu fana, rusak, binasa, mati, mustahil bagi Allah. Mustahil. Nah, sifat baqa ini juga menolak ketuhanan makhluk-makhluk yang diangkat sebagai Tuhan oleh orang-orang musyrik. Misalnya orang Kristen mempertuhankan Siti Maryam. Gak bisa, Siti Maryam sudah wafat. Mempertuhankan Nabi Isa, gak bisa, Nabi Isa nanti wafat. Semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi pasti fana, pasti binasa, dan hanya Tuhanmu yang kekal, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah maha kekal, maha abadi. Karenanya Allah itu gak ada haulnya, gak ada peringatan haul Tuhan, gak ada. Mengapa? Allah baqa. Kalau kita nanti, kalau anak kita masih ahlus sunnah wal jamaah, mungkin ada haulnya. Entah haulnya apa 2 tahun lagi, apa 3 tahun lagi. Haul pertama, tergantung kapan tanggal matinya. Ini sifat baqa. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud, qidam dan baqa seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawati. Allah gak serupa dengan perkara baru. Karenanya yang serupa dengan perkara baru bukan Tuhan. Karena Allah tidak serupa dengan perkara. Karenanya makhluk-makhluk yang dipertuhankan gak sah sebagai Tuhan, karena sama dengan perkara baru yang lain. Tuhan gak serupa dengan perkara baru. Dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seseorang yang serupa atau selevel atau menyamai Allah, gak ada. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Wahabi saudara, ini mukhalafatul hawadithi, menolak terhadap Wahabi. Mengapa? Kata Wahabi,
Kalau ditanya Tuhan seperti apa, maka kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafaturil hawadithi, tapi tak begitu mukhalafatur. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Ini kata Wahabi. Akidah Wahabi mirip akidahnya orang-orang Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki. Tuhan itu kata Yahudi seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Berarti akidah Yahudi abang akidahnya Wahabi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Betul saudara, di kitab mereka seperti itu. Akidah Mujassimah, akidah Tajsim itu sumbernya dari Yahudi. Yang berakidah seperti itu orang Yahudi. Ya Wahabi itu akidahnya mirip dengan Yahudi, cuma beda usia. Satunya tua, satunya muda. Ini akidah Wahabi. Kita nggak menerima seperti itu. Kata Imam Syafi'i berkata, al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Allah, menganggap Allah berupa jasmani seperti manusia, itu kafir. Kata Imam Syafi'i. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, kidah, baqa, mukhalafaturil hawadithi, alamatnya di mana? Kita menjawab, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Apa maksudnya Allah berdiri pada zatnya sendiri? Allah gak butuh pada tempat, gak butuh pada yang menciptakan, yang membatasi, yang mengatur. Mengapa Allah gak butuh pada tempat? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tapi sifatnya Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda, saudara. Wahabi ditanya, alamat Tuhan di mana? Loh, kamu belum tahu. Kamu tahu? Tahu. Di mana? Di Arasy. Loh, jauh banget ya. Kenapa? Kalau kita perlu sama Tuhan, gimana caranya pergi ke Arasy? Pesawat gak ada jurusan Arasy. Dan kira-kira kalau nanti ada pesawat jurusan Arasy, itu harus vaksin berapa kali? Karena dari Surabaya ke Pekanbaru minimal vaksinnya 1 kali, kalau perlu 2 kali. Itu mau ke Pekanbaru harus vaksin, saudara. Nah, ini kira-kira kalau ke Arasy vaksinnya berapa kali? Apa kata Wahabi? Jangan khawatir. Walaupun Tuhan tinggalnya di Arasy, setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Mengapa turun ke langit pertama di dunia? Kata Wahabi, untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 pagi bangun, lakukan sholat tahajud. Tuhan lagi ada di langit. Wahabi ditanya, Wahabi, memangnya kalau Tuhan nggak turun, Tuhan nggak dengar? Wahabi bingung mau jawab. Kalau jawab Tuhan nggak dengar, kafir. Karena berarti Allah tidak sami, maha mendengar. Kalau jawab sebenarnya walaupun nggak turun, Tuhan dengar. Takut ditanya lagi, kalau Tuhan dengar ngapain turun? Bingung mereka. Wahabi ditanya lagi, itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena pukul 3 di Indonesia waktunya beda-beda. Apalagi waktu istiwa, jalan terus. Apa kata Wahabi? Ya, Tuhan itu turun pukul 3 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Jadi turun terus, iya. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Nah, artinya apa? Akidah Wahabi itu gak rasional, saudara. Tidak masuk ajaran itu kalau gak benar, ketika dihadapkan dengan gugatan-gugatan rasional, akan menghadapi jalan. Ya, ajaran Wahabi itu. Dan seterusnya. Ini sifat 20. Artinya apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Wahabi itu beda.
dan ini menjelaskan konsep-konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Barangkali ini pengantar diskusi dari saya tentang bedah buku ini. Kita insya Allah sampai setengah jam lagi, sampai jam 3.40, karena jam 3.40 harus selesai. Mengapa harus selesai? Panitia tidak menyiapkan makan untuk kita. Soalnya kalau sampai 2 jam nanti saudara tanya mana makannya, takut tanya begitu. Makanya ya ini selanjutnya barangkali dari saudara-saudara ada yang mau ditanyakan, diskusikan dengan saya, silahkan.